mau bikin apapun biangnya dan bagus sama. Jadi biang dan bagus itu hanya bisa bikin JST stroke. Ingat, dan bagus hanya bisa bikin JST stroke, tidak bisa digunakan untuk bikin yang lainnya. Nanti baru dari JST stroke turunannya ke yang lainnya, bisa bikin JST ternak, bisa bikin ngebericai dan seterusnya. Jadi, iya betul. Pecah protein menggunakan JST stroke itu jauh lebih efektif. Makanya kita punya yang namanya asam amino dan kita punya yang namanya high asam amino. Jadi ada dua. High asam amino itu adalah asam amino yang lebih 10 kali lipat lebih baik daripada asam amino. Caranya nanti kita belajar. Ya. Oke. Lagi? Iya. Tadi kan belum ada penjelasan, bisa ditambahin. Oh ya, siap. Ya. Kalau dibuka itu Pak, ini Pak. Ya. Kalau isinya apa tolong dibuka Pak, keluarin Pak. Biar teman-teman lihat semua. Nah, ini Pak, di sini bahan-bahannya. Om Burhan, mana sih? Jelasin dong. Sengaja. Ini Lain bagian balas WA. jadi ini buah manja Pak, betul yang dibilang Om Burhan tadi. Ini buah manja. Tapi ini 1 kilo lebih Pak. Jadi kalau Bapak ini flavonoidnya tinggi banget Pak. Jadi orang farmasi pasti tahu. Flavonoid itu biasanya kita pakai, kita gunakan untuk antioksidan Pak, supaya tanaman itu tidak mudah kena sakit, supaya tanaman itu kokoh, supaya tanaman itu kuat. Nah itu kita pakai flavonoid. Kalau flavonoid dipakai manusia supaya manusia itu tidak mudah kena penyakit, supaya sehat, supaya antivirus. Dan saya menyembuhkan teman-teman buat yang corona juga dari prebiotik kunyit hitam. Itu salah satunya kita pakai flavonoidnya yang ada di buah manja. Flavonoid buah manja itu ada di lapisan kulit ari Pak. Nah ini kesalahan dari teman-teman, bukan di daging, tapi ada di lapisan kulit ari. Jadi makanya buah manja ini satu buah full pakai semua, dari daging, kulit ari, termasuk batoknya. Batoknya kulit manja ini buat rumahnya trichoderma. Jadi buat teman-teman nanti yang punya masalah jamur di tanamannya, buat punya masalah jamur di kebunnya, biasanya kita pakai bikin trichoderma dari kulit buah manja. Terus dagingnya itu betul yang dibilang sama Om Burhan, itu punya C organik. C organik itu fungsinya untuk menyehatkan kembali tanah-tanahnya, menyuburkan kembali tanahnya. Terus ini ada lidah buaya. Lidah buaya ini kami pakai buat perekat Pak. Kelemahan dari organik itu adalah mudah sekali larut ketika kena hujan. Akhirnya organik itu nggak bisa keren-kerenan, nggak bisa tanding-tandingan ketika musim hujan. Itu kendala sekali. Makanya kami pakai perekat. Perekatnya adalah pakai lidah buaya supaya dia nempel terus dan sulit sekali untuk lepas. Kemudian ini ada toge. Toge Pak, toge ini pengganti teki Pak. Jadi toge ini pengganti teki. Di toge ini ada dua fungsi, ada gibberellin, ada cytosinin. Gibberellin itu toge itu keren banget Pak, paling keren gibberellinnya di rumput teki. Kenapa? Karena biasanya organik itu kan slow release Pak. Kenapa slow release? Karena rangkaiannya terlalu panjang. Teman-teman yang mazhabnya YouTuber, dia baru sampai pada proses penguraian, sehingga ketika bikin kayak semacam sebuah rangkaian, kalau Bapak bikin reaksi kimia, nah reaksi kimia dari pemain-pemain organik itu rata-rata terlalu panjang, sehingga akhirnya lambat pertumbuhannya, lambat rilisnya. Akhirnya males orang pakai organik. Nah kami siasati bagaimana caranya supaya si organik ini cepat Pak, adu tanding cepat-cepatan. Nah akhirnya kami menemukan pakai toge atau pakai
ubi teki atau pakai bintil kacang gitu loh. Jadi supaya mempercepat penyerapan nutrisi agar jauh lebih cepat dan organik, nggak dibilang lambat lagi. Terus ini batang kates Pak, batang pepaya. Batang kates ini kita pakai itu kaliumnya yang ada di dalam itu kita pakai supaya kalau pohon itu tidak mudah rebah dan pohon itu ketika berbuah tidak mudah rontok. Nah itu dari batang kates. Kemudian kita pakai kelor, itu kita ambil nutrisinya itu paling banyak di N-nya sama di asam aminonya. Protein ya betul. Protein dari kelor itu cukup tinggi, sehingga tanaman-tanaman kita ketika kena penyakit dimakan hama mudah untuk menyembuhkan cepat kembali. Terus apa lagi? Toge, apa nih? Bekatul Pak. Ini bekatul ini kita ambil juga vitaminnya, nutrisinya untuk makanan siden bagus Pak. Apa ini Pak? Oh, oke, siap. Oke, siap. Sambil dipecahin boleh Pak, monggo. Cari golok. Nah ini buat makanan bakteri kita. Terus ini air beras Pak, air beras. Ini juga sama. Kita ambil nutrisinya, zat besinya yang paling banyak Pak. Kita ambil dari sini. Kemudian apa lagi? Air beras, air kelapa. Air kelapa seperti tadi saya sampaikan, kita ambil di air kelapa itu asam aminonya juga, sama kita ambil elektrolitnya. Nah, ini elektrolit dari air kelapa ini keren banget Pak. Dia itu bisa menghantarkan secepat bakteri tidak kurang dari 200 km per jam. Jadi kalau bakteri itu lari, kalau nggak pakai mikroskop kecil-kecil itu, bakteri itu gerak. Nah, gerakan bakteri paling cepat wadahnya, ibaratnya sirkuitnya, itu pakai air kelapa. Gitu. Jadi kalau makanya saya bilang kalau Bapak nanti kena corona jangan sampai ya Pak. Tapi kalau wajib Pak, harus kena corona. Itu cara menyembuhkannya pakai itu air kelapa supaya cepat, karena pertumbuhan virus corona itu cepat juga, tapi pertumbuhan yang kalah cepat ketika Bapak minum air kelapa plus madu. Jadi kalah dia pertumbuhannya, tinggal cepat-cepatan aja. Cepetan mana antara air kelapa sama madu sama larinya si virus corona. Oh, caranya, aplikasinya itu satu butir ini Pak, satu butir kelapa ya, Bapak catat. Satu butir kelapa itu Bapak buka tutupnya, buka, Bapak masukin 1 sendok sampai 3 sendok madu. Ingat, madu bukan gula. Banyak kemarin ada yang kejadian ternyata beli madunya palsu. Betul Pak? Madunya palsu, akhirnya diabetesnya naik. Salah. Nah dari situ kasih 1 sendok sampai 3 sendok madu, aduk, tutup Pak di batoknya. Jadi jangan dikeluarin, nutupnya, di batoknya lagi. Caranya nutup gimana? Tutup aja, pakai tutupnya tadi, terus dilakukan kanan kiri. Boleh. Ditutup gini, masukin plastik, boleh. Yang penting ada di dalam ini. Makin tua, makin bagus. Berapa hari? Jangan hari Pak. 3 sampai 4 jam, maksimal 6 jam. Jangan lebih dari 6 jam. Lebih dari 6 jam rusak asam aminonya Pak. Gitu. Jadi tidak boleh lebih dari 6 jam, maksimal 6 jam. Paling bagus itu 3 sampai 4 jam. Diamin, Bapak minum sehari 2 butir, ya cukup. Gitu. Ya. Terus air tempe. Nah ini juga bagus Pak, air tempe. Buat bapak-bapak yang punya masalah ginjal, ibu-ibu yang punya masalah ginjal, prostat, kencing batu, itu juga bagus Pak. Buat pakai air rebusan deli. Caranya itu deli, nah ini kok jadi herbal toh. Nah caranya itu 1 kilo deli, ya 1 kilo deli
Itu Bapak rebus pakai air 5 liter. 5 liter sampai jadi kurang lebih sekitar 3 liter. Nah, habis itu Bapak saring, pisahkan air sama gulai. Setelah di situ Bapak saring, kemudian Bapak ambil kumis kucing. Daun kumis kucing, bukan kucing, kumisnya Pak. Daun kumis kucing. Apa Pak? Remujung. Oh. Lain. Kumis kucing putri malu itu loh Pak. Oh beda Pak. Kumis kucing itu yang ada putih-putihnya itu loh Pak. Kumisnya. Bunganya putih-putih gitu, ada kumisnya. Ya, jadi daun kumis kucing ya, katakanlah pokoknya daun kumis kucing yang tahu. Daun kumis kucing itu kurang lebih sekitar 25 sampai 30 gram. Ya, kurang lebih 2 genggam tangan. 2 genggam tangan direbus Pak. Mendidih, matikan. Bapak matikan kurang lebih sekitar sampai 70 derajat Celcius. Bapak iris lemon. Lemon tahu Pak? Nah, lemon kemudian Bapak iris-iris kurang lebih sekitar 250 gram atau 4 kilo. Iris masukin situ. Setelah itu tutup, biarkan kurang lebih sekitar 1 sampai 2 jam. Bapak minum. Caranya minum sehari 2 kali. Pagi 100 sampai 200 ml, sore 100 sampai 200 ml. Kalau yang perokok suka ngopi, ya sehari seminggu sekali lah. Tapi kalau buat yang nggak ngerokok nggak ngopi, ya sebulan sekali nggak apa-apa. Fungsinya itu untuk membersih ginjal, supaya ginjal kita bersih, nggak kotor. Kalau yang sakit batu ginjal, kecing batu, minum sehari 2 kali juga. Tadi airnya berapa liter dan berapa mililiter yang dan 2 genggam kumis kucing tadi airnya 3 liter. Disahkan 2 liter atau? Oh enggak Pak, sampai mendidih aja langsung matikan. Mendidih, Bapak matikan. Terus kemudian habis itu Bapak bisa simpan. Kalau disimpan, ampasnya tolong dibuang. Jadi kayak di lemon, terus kemudian kumis kucing Bapak buang. Simpan airnya aja. Gak boleh di kulkas misalnya ya? Di kulkas Pak. Ya, Bapak simpan di kulkas. Itu bisa buat sebulan sekali Bapak pakai. Tapi kalau yang buat kena batu ginjal, Bapak minum tiap hari. Insya Allah batu ginjal keluar dengan sendirinya. Nggak perlu pakai operasi. Oke. Terus gula merah. Gula merah ini makanan yang bagus. Sekali lagi. Ini apa? Susu. Nah, susu ini kita pakai buat ininya Pak, topping di atasnya. Itu nanti buat anti jamur. Kita bikin agen hayati namanya. Supaya apa? Supaya nanti tanah-tanah kita tidak mudah terserang penyakit jamur. Agen hayatinya pakai topping susu. Terus apa lagi? Ada satu lagi yang kurang. Labu. Nah, labu itu kita pakai untuk supaya penyerapan unsur harinya, penyerapan nutrisi kita cepat Pak. Jadi supaya nutrisi-nutrisi kita itu mudah diserap sama dan diolah sama si tanaman. Itu pakai labu. Dan buat bapak-bapak juga sama. Ketika bapak punya masalah masalah itu labu bagus buat penyerapan nutrisi. Jadi buat bapak-bapak yang punya sakit masalah pencernaan, sering-sering makan labu. Gitu. Ya, oke, cukup. Oke, nyalakan mesinnya, mainkan. Kenapa? Berapa kilo kelor?